Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Aulianita. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai IMK, interaksi manusia komputer, faktor manusia. Latar belakangnya, kita bahas dulu mengenai sistem. Sistem merupakan kumpulan dari elemen yang saling terkait untuk tujuan tertentu. Dalam sistem komputer, ada aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan agar bisa berjalan dengan baik. Ada 3 aspek sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Ya, seperti CPU, monitor, keyboard, hard disk drive, laptop, barcode, dan lain-lain. Semua yang berbentuk fisik perangkat keras itu merupakan hardware. Sedangkan perangkat lunak di sini software. Software merupakan perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Di sini contohnya ada sistem software, ada application software, ada package software. Software sendiri juga bisa sistem software. Di sini contohnya misalnya yang bawaan dari Windows-nya, ya bawaan software dari Windows seperti OS-nya. Kemudian application software itu biasanya software yang dirancang untuk kebutuhan tertentu. Misalnya software untuk memesan tiket pesawat terbang atau memesan tiket kereta api, software untuk penjualan, software untuk pembelian, ya. Kemudian package software. Package software merupakan paket software seperti sebuah sistem informasi secara utuh, ya. Misalnya sistem informasi untuk rumah sakit, dia saling berkontribusi antara divisi satu dengan divisi lainnya. Contohnya antara dokter, kemudian apoteker, jadi dokter bisa menuliskan resep-resepnya apa saja yang nanti bisa dibaca oleh apoteker. Kemudian dari apoteker nanti bisa terhubung dengan divisi lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek manusia atau brainware. Di sini merupakan tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Contohnya ada analis sistem, programmer, development program, operator, technical support, dan masih banyak lagi orang-orang yang berhubungan dengan pengoperasian sistem unit komputer ini. Pemodelan sistem pengolahan ini kita umpamakan, jadi kalau manusia itu input proses outputnya adalah seperti ini. Inputnya merupakan panca indera, diproses di otak, lalu outputnya menghasilkan informasi. Contohnya misalnya kita mau mengambil sesuatu, barang A. Barang A tersebut jadi diproses oleh otak kita sebagai prosesornya, ya. Jadi otak akan menyuruh raga kita untuk mengambil barang A. Nah, berupa inputannya berarti panca indera kita nih, tangan kita gitu ya. Alat peraba kita yang digunakan untuk mengambil barang tersebut yang diperintahkan oleh otak. Nah, outputnya berarti berupa barangnya gitu, atau informasi. Yang kedua di sini adalah komputer. Jadi input, proses, output. Inputnya berupa bahasa pemrograman melalui interface atau antarmuka, kemudian diproses oleh CPU, maka menghasilkan keluaran, ya.
atau output. Oke, pada kali ini saya juga akan membahas bagaimana interaksi manusia dalam merancang antarmuka supaya dalam mengoperasikan komputer untuk kebutuhan pekerjaan, untuk kebutuhan sehari-hari itu secara bijak ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada pada manusia atau panca indera. Di sini yang pertama adalah penglihatan. Penglihatan, banyaknya manusia memakai komputer yang ada yang normal ataupun kurang normal. Misalnya matanya plus, minus. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena kita melihat komputer atau interface komputer ini mungkin dalam pekerjaan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Misalnya bekerja selama 9 jam yang ada di depan laptop. Nah, itu harus diperhatikan. Yang pertama di sini ada sisi luminas. Luminas merupakan banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga semakin bertambah. Ya. Jadi kalau misalnya cahayanya sedikit, otomatis cara kerja otak kita, cara kerja mata kita ini juga akan berpengaruh gitu. Jadi otak kita menyuruh mata untuk bekerja lebih berat ya. Jadi semakin besar luminas dari sebuah objek, maka rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah kontras. Kontras di sini adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Misalnya, pada saat kita mau bekerja gitu ya di depan komputer, kemudian kita mau merancang sebuah desain interface. Nah, kontrasnya harus diperhatikan antara objek dan cahayanya tidak boleh saling bentrok. Kemudian yang ketiga adalah kecerahan. Kecerahan di sini merupakan tanggapan subjektif pada cahaya. Jadi kita juga harus bisa mengatur kecerahan yang ada pada antarmuka. Jangan sampai kecerahan itu jadi menimbulkan masalah ya. Jadi antarmukanya jadi tidak user friendly, jadi sulit untuk dibaca gitu. Kemudian yang keempat adalah sudut dan ketajaman penglihatan, sudut penglihatan atau angle, visual angle. Di sini sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Nah, ketajaman penglihatan visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, angle-nya di mana pada saat kita melakukan tatap muka dengan komputer. Nah, itu juga harus diperhatikan sudut penglihatan minimum kita. Kemudian medan penglihatan. Medan penglihatan di sini maksudnya adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Dibagi 4 daerah, yaitu penglihatan binokuler, monokuler kiri, monokuler kanan, dan daerah buta. Nah, terakhir adalah warna. Keselarasan warna ini sangat berpengaruh pada saat kita bekerja, ya. Warna-warna yang kontras justru akan membuat kita semakin tertarik. Jadi kalau manusia normal itu dapat membedakan 128 warna. Warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis, ya. Tetapi jika tidak sesuai, justru pengguna akan menerima informasi yang salah. Satu hal lagi, di sisi penglihatan ini kita tidak boleh melakukan interaksi dengan komputer di tempat-tempat yang luminasnya sedikit.
Atau misalnya kita mematikan lampu, contohnya pada saat kita di kamar gitu ya. Di kamar pada saat kita mematikan lampu, kemudian kita buka gadget, buka komputer, nah itu kan luminasinya sedikit. Otomatis dengan sedikit itu, sehingga otak kita menyuruh mata untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi itulah salah satu yang menimbulkan kesehatan masalah pada mata. Ya, mata kita mungkin bisa menjadi minus ataupun bisa menjadi plus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berbicara dengan desain interface, di sini merupakan kombinasi warna terbaik versus terburuknya. Apabila kita merancang sebuah desain, kita harus perhatikan kombinasi warnanya. Jangan sampai warna latarnya misalnya terang, kemudian warna teksnya juga terang. Otomatis kalau seperti itu kan tidak bisa terbaca ya. Kalau tidak bisa terbaca, informasinya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Maka kombinasi warna ini sangatlah penting untuk menunjang penyampaian informasi. Oke, kita bahas dulu saya nggak bahas yang terburuknya, saya fokus ke yang terbaiknya. Jadi latar belakang, jika kita punya background warna putih, lalu garis tipis dan teksnya mungkin kita bisa kasih warna biru, hitam, merah, gitu ya. Nah, warna biru komposisinya 94%, 63%, atau merah 25%. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita warna backgroundnya gelap, latar belakangnya gelap, seperti hitam. Kalau hitam berarti kita kasih warna-warna yang kontras, gitu ya. Kalau latarnya udah gelap, berarti warna-warnanya untuk teks tersebut kita kasih warna-warna yang terang, seperti putih, kuning, gitu. Ataupun kalau kita mau kasih garis yang lebih tebal, kita bisa kasih warna hijau. Nah, kalau warna merah, bagaimana nih untuk teksnya? Jika latarnya merah, teksnya bisa kita kasih warna kuning, warna putih, warna hitam dengan komposisi masing-masing yang sesuai. Gitu. Kalaupun kita nggak tahu komposisinya, minimal ketika kita mendesain sebuah antarmuka, nah kita harus tahu jika latarnya terang, maka garisnya harus atau garis dan teksnya harus gelap. Nah, kebalikannya juga jika latarnya gelap, maka teksnya bisa kita kasih warna-warna yang terang supaya bisa terbaca. Ya. Lalu ketiga, aspek psikologis dalam pemilihan warna. Ada aspek psikologis, ada perseptual, ada kognitif. Aspek psikologis ini maksudnya adalah tampilan secara simultan, menampilkan warna-warna yang tajam, hindarkan warna merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Kemudian perseptual di sini adalah ketajaman, kemudian kecerahan yang dibedakan pada bentuk tercetak tapi tidak pada tampilan warna. Ya. Jadi kita memperhatikan juga ketajamannya, kecerahannya supaya nanti pada saat dicetak gitu ya atau di print atau ditampilkan itu bukan hanya untuk teks saja, tapi juga tampilan warna dari sisi yang lain juga sangat berpengaruh untuk persepsi seseorang. Tidak semua warna itu mudah dibaca. Jadi, seperti tadi saya bilang di awal, warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat itu akan memberikan penampakan yang lebih baik dibandingkan warna yang lebih cerah. Ya, contohnya di slide saya ini saya menggunakan warna krem agak kecoklatan ya, kemudian
teksnya saya menggunakan warna yang lebih gelap supaya bisa terbaca dengan jelas. Kemudian aspek kognitif. Di sini satu, jangan menggunakan warna yang berlebihan. Kemudian warna yang sama membawa pesan serupa. Ketiga, kecerahan akan menarik perhatian. Jadi ketika kita menggunakan warna juga jangan terlalu banyak ya menggunakan warna tersebut. Karena nanti juga akan memberikan dampak seperti kelelahan mata kita tuh. Pada saat kita melihat warna-warna yang terlalu banyak, merah, kuning, hijau, dan seterusnya, kemudian latarnya juga sudah berwarna-warni. Nah, itu kan memberikan dampak kerja pada mata kita yang lebih berat. Seperti itu. Usahakan membuat desain atau antarmuka itu menggunakan warna yang senada, warna-warna yang serupa. Karena bagaimanapun kecerahan tersebut akan menarik perhatian seseorang. Yang kedua adalah pendengaran. Pendengaran manusia mendeteksi suara dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz ya. Manusia juga mendengar suara antara 50 dB desibel sampai 70 dB. Nah, telinga kita juga akan bisa rusak apabila mendengar lebih dari 140 dB. Manusia tidak mendengar frekuensi kurang dari 20 dB. Kurang dari 20 dB ini adalah frekuensi-frekuensi yang biasanya dihasilkan oleh hewan-hewan ya, seperti suara kucing dan lain-lain. Nah, untuk itu dalam mendesain sesuatu yang berhubungan dengan output keluaran komputer, kita juga memperhatikan aspek diri kita sebagai faktor manusia yang akan menggunakan hasil output keluaran komputer tersebut. Jangan terlalu kencang suaranya ya, karena mungkin kalau terlalu kencang juga akan menimbulkan kerusakan di telinga kita. Gitu. Juga jangan terlalu kecil. Jadi usahakan suaranya itu standar saja yang bisa didengar dan cukup. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan di sini maksudnya adalah ketika manusia berinteraksi dengan komputer. Contoh, apabila saya menggunakan laptop berarti saya menyentuh laptop saya gitu ya. Apabila kalian menggunakan PC berarti kalian menyentuh komputer kalian, menyentuh keyboard gitu. Usahakan maka manusia di sini akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboard tidak berat dalam proses penekanannya. Ya. Perkembangan teknologi juga semakin ke sini memberikan kenyamanan bagi manusia. Contohnya kita sekarang tidak usah lagi pakai berupa sentuhan ya, kita bisa menggunakan touchscreen gitu ya. Atau juga semakin ke sini laptop itu semakin tipis gitu, tidak dikurangi visi-visi yang space-nya besar, yang berat. Nah, seperti itu. 4. Pemodelan sistem pengolahan. Maksudnya adalah model sistem pengolahan manusia ini terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer sendiri terdiri dari prosesor dan memori. Interaksinya kedua tersebut melalui bus ya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal bahwa di sini otak kita sebagai pengendali motoriknya, ya, pengendali motorik untuk berinteraksi dengan komputer melalui memori yang dimiliki otak kita tersebut, sehingga otak kita dapat mengolah data-data yang masuk sebagai inputan
ya ke prosesor dan memori. Ya, proses ke prosesor dan memori yang ada di otak. Nah, hal itulah yang mendasari implementasi input kerja, input proses output yang ada di dalam komputer. Gitu. Nah, yang kelima adalah pengendalian motorik. Pengendalian motorik ini dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari ya untuk kecepatan 1000 huruf per menit misalnya. Gitu. Jadi motorik ini bagaimana cara kerja tangan kita, motorik kita untuk melatih jari kita agar dapat bekerja secara optimal. Kan ada ya, ada software untuk melatih mengetik dengan menggunakan 10 jari. Jadi nggak pakai 2 jari atau 4 jari, tapi 10 jari kita ini bekerja. Ayo, di sini siapa yang masih mengetiknya menggunakan 2 jari? Nah, mulai di-upgrade ya skillnya. Oke. Lalu lanjut lagi, yaitu 7 aspek ergonomik. Ergonomik di sini merupakan faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas bekerja. Makanya apabila seseorang bekerja, harus memperhatikan faktor ergonomik ini. Yang pertama adalah pengukuran dan antropometrik. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Ketiga, pencahayaan. 4, suhu dan kualitas udara. 5, gangguan suara. 6, kesehatan dan keamanan bekerja. Lalu 7, kebiasaan dalam bekerja. Aspek ergonomi di sini berupa pengukuran dan antropometrik. Nomor 1, saya jelaskan. Apa itu antropometrik? Dia merupakan bidang ilmu yang berhubungan dalam pengukuran tubuh manusia. Misalnya tinggi badan, jangkauan tangan, gitu ya, berat badan, kemudian lingkar kepala. Nah, itu merupakan antropometrik. Tapi di sini yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan komputer saja. Antropometrik bidang pengukuran manusia yang berhubungan dengan komputer, yaitu bagaimana jangkauan tangan manusia, pengukuran tubuh manusia, jangkauan tangannya, kemudian tinggi badannya. Otomatis kalau badannya tinggi dengan postur tubuh yang tinggi juga berpengaruh ya. Jadi harus ditunjang juga, harus memakai kursi atau bangku supaya lebih nyaman dalam bekerja. Yang kedua di sini aspek ergonomik dari stasiun kerja. Berupa pertama pemasukan data. Di sini pekerjaan berorientasi pada hard copy biasanya memerlukan pengetikan daripada melihat layar tampilan. Ya. Otomatis kognitif tangan itu harus bekerja secara optimal. Contohnya seperti operator, ya, butuh kursi yang baik, yang nyaman, yang bisa di-adjust, yang bisa diatur. Papan ketiknya juga bisa diatur. Kemudian posisi dokumen harus tepat dan kualitas dokumen sumbernya baik. Itu dari sisi pemasukan data. Kemudian dari sisi akuisisi data dan pengolahan kata, biasanya pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan, sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik. Kontak karakter ke layar yang tinggi serta kendali kilau yang memadai juga harus diperhatikan nih. Ya, kontak karakter layarnya, kemudian layar tampilannya, dan dari sisi pencahayaannya, silau atau tidak gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Jadi walaupun kita menggunakan komputer, sesekali kita harus menggerakkan mata kita, menggerakkan badan kita gitu ya.
Jangan full bekerja diam saja karena juga nanti akan berpengaruh terhadap gangguan kesehatan kita. Yang ketiga, di sini akan dibahas lebih detail mengenai pencahayaan. Kalau dari definisinya, pencahayaan itu untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan cahaya. Ya, soalnya kalau di layar monitor kita terlalu silau, itu bisa kita atur ya pencahayaannya di control panel biasanya, atau kita juga bisa memasang filter untuk bisa meredam cahaya yang ada di komputer yang ditampilkan oleh komputer. Atau lagi biasanya sekarang kan sudah ada ya, zaman dulu sih belum ada, tapi sekarang itu udah ada kacamata anti radiasi. Jadi di situ mata kita bisa terlindungi dari radiasi paparan komputer. Cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa cahaya langsung dan tidak langsung. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor antara lain menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulannya yang mengenai layar monitor. Kemudian menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Jadi kalaupun kita mau pakai lampu yang ada di depan kita, nah ini kalau bisa pencahayaannya jangan terlalu terang, nanti juga akan menimbulkan silau. Gitu. Memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah suhu dan kualitas udara. Suhu dan kualitas udara ini merupakan faktor yang penting juga dalam menunjang pekerjaan dari sisi ergonomi. Di mana suhu yang panas akan berkurangnya konsentrasi kerja seseorang. Nah, solusinya adalah kita bisa pasang pengontrol udara atau AC di ruangan yang suhunya juga tidak terlalu dingin, tapi suhunya juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kalau kita lagi sakit, kemudian kita bekerja juga suhunya bisa kita adjust sesuai dengan kondisi badan kita supaya tetap bekerja bisa optimal. Letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, misalnya pemasangan AC tidak langsung di atas kita ya, di atas user atau pengguna, tetapi AC bisa dipasang yang tidak langsung mengenai si user gitu. Bisa dipasang di area tertentu yang tidak langsung mengenai user. Karena kalau AC terlalu mantul ke badan manusia juga akan menyebabkan efek kesehatan. Kalau manusianya sendiri tidak sehat, otomatis akan mempengaruhi kerja seseorang. Yang kelima adalah gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara, sekalipun kecil suara yang dikeluarkan. Manusia juga seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Ya, jadi tidak berlebihan dalam bersuara yang bernada tinggi. Gitu. Kemudian kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama. Contohnya gini. Pada saat kita menyetel TV gitu ya, suaranya mungkin kita terbiasa dengan menggunakan suara pelan. Nah, pada suatu saat ada tamu misalnya yang datang ke rumah kita, kemudian kita setel TV dengan suara yang tidak biasa kita dengar atau suara yang lebih kencang, pastilah akan menimbulkan gangguan. Nah, gangguan tersebut juga berpengaruh terhadap cara kerja kita dalam menggunakan komputer. Tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras
dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Jadi lebih diberi dinamika lagi, kapan kita harus bersuara tinggi, kapan kita harus bersuara rendah. Supaya juga kita tetap konsen pada saat kita bekerja di depan komputer, juga tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling kita. 6. Kesehatan dan kenyamanan kerja. Ini adalah faktor kondisi tertentu yang mempengaruhi kerja seseorang dapat optimal atau tidak. Ya, karena kalau kita tidak sehat, otomatis kita tidak bisa bekerja. Kalau kita tidak nyaman, otomatis hasilnya pun juga tidak akan optimal. Jadi kesehatan dan kenyamanan ini merupakan aspek kondisi yang harus kita bangun dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara kerja kita agar nyaman dari lingkungannya, mungkin kita tata bagaimana kenyamanan bangkunya, mejanya, gitu ya, juga kesehatannya. Kalau bisa pada saat kita bekerja di depan komputer atau laptop, nah jangan lupakan untuk minum air. Jadi kita taruh nih tumbler, kita isi air 1 liter atau 2 liter gitu. Walaupun kita bekerja berjam-jam di depan laptop, juga harus diperhatikan kesehatan kita bekerja. Nah, rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Tentu saja ya, apabila kita terlalu lama duduk, juga mungkin berpengaruh nih sama sendi-sendi kita, sama kesehatan kita. Sebagai contoh di sini, pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen. Lambat laun kalau tidak memperhatikan kesehatan dan kenyamanan, otomatis kelelahan otot, persendian, atau yang parahnya lagi, kita bisa terkena hemoroid atau hemoroid itu jadi salah satu gangguan ya kesehatan juga. Juga faktor dari mata yang terlalu lelah, terlalu lama ada di depan komputer, itu juga kita harus perhatikan, kita jangan terlalu lama ada di depan komputer. Sesekali kita bergerak, memejamkan mata gitu ya, atau menggerak-gerakkan mata kita supaya kerja kita juga lebih nyaman dan optimal. Oke, yang terakhir adalah 7 kebiasaan dalam bekerja. Nah, di sini nomor 7, kebiasaan dalam bekerja, maksudnya agar seseorang selalu merasa nyaman, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu bekerja dengan santai gitu ya. Mengubah posisi duduk secara periodik yang tadi saya bilang. Kemudian sesekali kita boleh berdiri, mengambil beberapa menit untuk mengandurkan ketegangan otot, melakukan relaksasi, tapi jangan sering-sering, sesekali saja. Kemudian mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat. Ya. Mengambil istirahat sejenak secara periodik. Nah, ini adalah posisi kerja, kita harus memperhatikan dari sisi ergonomiknya, yaitu kepala tidak menunduk, pandangan yang sejajar dengan komputer, gitu ya. Kemudian tinggi monitor yang sejajar pandangan dengan lengan, tangan sejajar ke bawah, posisi punggungnya yang tertopang oleh kursi dengan baik, atur benda-benda supaya bisa dijangkau dengan mudah. Gunakan bantal yang lunak untuk menopang paha bagian bawah, lalu kaki pada bantalan kaki juga harus diperhatikan. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa juga melalui chat di WhatsApp.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.